Dan kini sudah hadir bersama kita di studio Alvito Dinova Gintings, moderator debat ketiga yang akan digelar KPU DKI Jakarta Jumat esok. Selamat pagi dan juga selamat ya sudah terpilih juga sebagai moderator besok nih, tinggal masih tinggal 1 hari lebih sedikit gitu ya. Nah ini kalau kita mau tanya, sebelum kita tanya persiapannya seperti apa dan bagaimana kira-kira nih apa sih bakal jurus-jurus nanti, sebenarnya kita mau tanya dulu dong, ini pemilihan menjadi moderator ini tugasnya tuh apa sih gitu? Apakah hanya nanti pas saat di panggung menengahi saja atau memberikan sedikit sentilan-sentilan atau memang memasukkan bentuk-bentuk pertanyaan juga kepada KPU? Jadi sebenarnya gini, tugas moderator itu yang pertama terpilihnya dulu kayak gimana ya? Ya boleh. Pertama terpilihnya itu karena penyelenggaranya kan ada 4 TV, ya ada CNN Indonesia, Transmedia lah ya. Terus ada Kompas TV, ada SCTV, dan ada JAK TV. Masing-masing ini kemudian mengajukan nama. Gitu. Kebetulan dari Transmedia yang diajukan nama saya. Gitu. Terus akhirnya diseleksilah oleh KPU yang memutuskan. Gitu. Nah tugasnya apa? Tentu saja adalah memoderasi jalannya debat. Moderator nggak boleh nanya. Maksudnya moderator nggak boleh punya pertanyaan. Yang boleh punya pertanyaan panelis. Nah karena itu akan ada proses di mana panelis berkumpul, ada 4 panelis, saya masih belum boleh menyebutkan namanya siapa aja. Ada 4 panelis dan 4 panelis ini kemudian akan menyusun pertanyaan. Nah pertanyaan-pertanyaan itu kemudian dibawakan oleh moderator untuk disampaikan kepada pasangan calon. Oke, nah jika kita berbicara ini debat ketiga ini, tentunya kan ini merupakan debat yang final. Tentunya ini bebannya juga cukup berat, apalagi 120 menit yang sebelumnya 120 menit itu dihandle oleh 2 moderator. Ini Mas Vito, 1 moderator 120 menit, itu bagaimana saja sih, apa saja persiapannya untuk akhirnya mengantarkan para paslon ini mengeluarkan jurus-jurus pamungkasnya ini? Saya sih gini, prinsip saya nggak boleh grogi, nggak boleh gugup, nggak boleh stres. Yang boleh stres tuh pasangan calon. Karena ini panggung mereka, ini bukan panggung saya, ini panggung mereka. Tugas saya adalah membuat mereka tampil sebaik mungkin. Jadi kalau buat saya sih, saya nggak merasa terbebani. Insya Allah sampai sekarang nggak terbebani apapun, karena saya sadar bahwa tugas moderator itu hanya penyusun traffic aja. Jadi ngatur traffic, terus mendeliver pertanyaan, memastikan agar penonton nggak ribut, nggak berisik, karena itu ada taktik-taktik khusus nggak itu untuk menjaga tensi? Kita tahu ada 100, masing-masing pasangan calon boleh membawa 100 pendukung. Gitu ya. Itu sebenarnya lebih sedikit daripada sebelumnya 120. Tapi ya satu dan lain cara lah kita bikin, gimana yang jelas saya udah ngelatih angkat tangan, mohon tenang. Tapi sekali lagi ini moderator adalah, kalau buat saya pribadi, moderator adalah orang yang memediasi. Panggungnya tetap punya mereka dan penonton harus mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk menjadi referensi, untuk kemudian mereka memutuskan siapa yang mereka pilih nanti gitu. Jadi tugas moderator hanya itu aja kok. Mendeliver pertanyaan, mengangkat tangan untuk membuat tenang, dan kemudian mengatur timekeeper gitu ya. Gitu. Nah ini kalau kita berbicara soal tadi kan sebagai moderator bertanya gitu. Kali ini temanya tentang kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ini adalah untuk debat ketiga besok. Sebagai moderator juga sudah belajar gak sih Mas? Nggak mungkin kan kita hanya bertanya apapun pertanyaan yang dikasih KPU gitu. Saya sih nggak mau terlalu gini, pertanyaannya disusun oleh expert, sudah disusun oleh expert. Nah tentu saja untuk mengetahui konteks pertanyaan itu saya tetap harus tahu yang namanya konsep ini apa, yang namanya metode ini seperti apa, sehingga nggak lost tuh pada akhirnya kita. Tapi ya udahlah, yang menyusun pertanyaan tuh pinter-pinter orangnya. Gitu. Jadi saya tinggal baca dan kemudian mendeliver pertanyaan. Topiknya mungkin di makin kesini topiknya lebih ringan ya, mungkin ya kelihatannya, karena di situ ada perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberantasan narkoba, sama kebijakan untuk disabilitas gitu. Kelihatannya kok kayak ini banget ya, soft banget. Enggak. Karena gini,
Jakarta itu selalu bicara soal infrastruktur, selalu bicara soal banjir, selalu bicara soal macet, bicara soal hal-hal yang selama ini menjadi laten untuk Jakarta. Hal-hal seperti ini yang menjadi topik atau tema di debat terakhir itu jarang sekali dibicarakan. Dan sebenarnya itu adalah masalah Jakarta juga gitu. Nah, karena itu sebenarnya menarik untuk kemudian mencermati jawaban dari pasangan calon seperti apa, karena ini adalah janji mereka kan gitu. Jadi sebenarnya ini mestinya jadi excitement tersendiri buat penonton, dan penonton juga bisa mengetahui ujung-ujungnya kan yang dibangun manusianya, gitu kan. Kalau infrastruktur kan tinggal ada modal, ada lahan, kita bangun bisa gitu. Tapi kan konsep untuk membangun manusia itu penting. Nah, di debat terakhir ini yang akan semakin digali lagi. Nah, kalau kita berbicara mengenai sosok moderator lagi ini, yang paling penting salah satu kriterianya gitu ya saat dipilih menjadi seorang harus bisa ngomong dan bisa baca. Tapi juga tentunya tentang netralitas dan independensi. Bagaimana cara menjaga netralitas itu sendiri untuk seorang Alvito Dinova yang sudah lama juga berkecimpung di dunia media? Yang pertama, ini jawaban seriusnya ya. Habis itu baru jawaban yang lebih tidak serius. Jawaban seriusnya satu, saya warga Bekasi. KTP Baru saya mau jawab. tanya tadi sama Anissa sebelum siaran ini mulai. Saya mau nanya nanti Mas Ritual KTP-nya KTP mana nih? Jadi saya ini warga Jawa Barat, nothing got to do with DKI Jakarta. Jadi yang pertama, saya nggak punya kepentingan apapun untuk menjadikan atau tidak menjadikan seseorang sebagai pemimpin DKI. Yang pertama gitu ya, karena nggak ada hubungannya sama saya. Yang kedua, kalau saya punya interest, itu persoalan pribadi saya. Ini itu urusan pribadi saya. Karena pada akhirnya ini kan panggungnya panggung warga DKI Jakarta, gitu ya. Dan tugas jurnalis itu hanya mendeliver informasi dari sumber ke ke publik. Dan itu yang dilakukan oleh moderator. Jadi moderator ini adalah jurnalis yang mengejawantah tuh nanti di ajang debat. Tugasnya hanyalah memastikan agar apa yang ada di panggung terdeliver dengan baik ke publik gitu ya. Dan sampai sejauh ini sih lebih enak netral daripada berpihak gitu kan. Karena kalau misalnya berpihak, nanti kalau yang dipihaki gitu ya atau yang didukung nggak menang, baper. Tapi kalau misalnya menang juga kita nggak dapat apa-apa, tetap jadi jurnalis juga. Jadi ya enakan gini lah. Jadi CNN Indonesia juga punya komitmen bahwa kita ada berdiri di semua golongan, tidak berpihak pada afiliasi manapun, dan semata-mata ya hanya mengerjakan tugas sebagai jurnalis gitu. Nah, saya bagian dari CNN Indonesia dan saya menjalankan itu. Gitu sih. Ini semakin seru juga, nanti tentunya kita akan menggali lebih dalam lagi. Kapan lagi kita mewawancarai moderator, biasanya moderator yang bertanya begitu kan ya. Kita akan kembali usai jeda berikut ini, jangan kemana-mana, tetaplah bersama After 10. Nah, ini tadi jika kita lihat ya, Albi sudah menunjukkan gedungnya juga sudah cukup megah ini dengan pagelaran yang akan ditonton oleh seluruh Indonesia. Apakah sudah siap menjadi selebriti sosmed? Masih kita tahu all eyes on you, bukan hanya kepada ketiga pasangan calon, tapi juga kayak kita melihat debat yang pertama. Tapi kayaknya beda. Jadi trending topic sih. Kalau perhitungan saya, ini nggak terlalu saya bohong yang pertama yang kedua. Karena moderatornya cowok. Oh, justru mungkin kan paling ganteng di antara yang lain. Iya, gitu. Biasanya tuh kayak netizen perempuan itu bakal yang kayak lebih heboh malah. Wah, ganteng sekali. Kalau netizen laki-laki nggak mungkin bilang kayak, Rakusno cantik sekali. Itu kayak lebih mungkin buat yang ayu-ayu gitu. Sekali lagi, saya nggak terlalu fokus ke situ ya, karena itu menurut saya dampak lah apapun yang terjadi. Yang terpenting debatnya jalannya lancar, pendukung tahu pemilih tahu mau memilih yang siapa. Gitu. Nah, kalau kita berbicara jalannya lancar, kira-kira ini seorang Alvito yang sudah pengalamannya luar biasa sekali, apakah ini merupakan satu panggung yang cukup mengerikan? Dan apa sih sebenarnya yang kayak worst case skenario-nya tuh apa sih bagi seorang moderator? Saya tuh mandu debat pemilu daerah ya, pemilu pilkada itu dari tahun 2008. Jadi udah mulai dari tingkat 9 tahun. Provinsi sampai tingkat kabupaten kota udah pernah dijalanin. Yang belum itu debat calon presiden belum pernah. Nah, selanjutnya. Ini jadi ini sebenarnya kalau dihitung-hitung
adalah debat yang saya pandu untuk kesekian kalinya. Jadi di 2012 juga saya mandu debat Pilkada DKI Jakarta juga. Waktu itu Pak Jokowi masih mencalonkan diri ya sama Pak Ahok gitu. Jadi kalau dibilang sebenarnya nggak, ya ini bagian dari hal yang sudah pernah dikerjakan, iya. Tapi bedanya sekarang ini dramanya banyak banget. Nah, itu dia juga yang menarik ya. Dramanya banyak banget, pernak-perniknya banyak sekali, isu yang mengikutinya banyak sekali, mulai dari kasus penistaan, penodaan agama, yang ini, yang itu, dan lain sebagainya. Dan kemudian akhirnya ajang Pilkada DKI Jakarta ini seperti ajang nasional lagi, bukan DKI, hanya DKI Jakarta pilkada lagi. rasa pemilu ini ya. Jadi pilkada rasa pemilu ini membuat semua mata tertuju pada DKI sekarang dari seluruh Indonesia. Saya yakin sekali debat pilkada ini akan disaksikan oleh penonton-penonton yang ada di seluruh Indonesia yang juga menyelenggarakan pilkada, karena kan ada 101 pilkada sekarang kan. Dan saya rasa mereka juga nonton untuk mengetahui dan mengikuti jalannya debat kali ini. Jadi ini sih yang menjadi dikatakan ada yang beda nggak? Ya bedanya ini gitu. Apalagi ini sekarang udah masuki masa digital, era digital di mana istilahnya semua kritik, semua saran, semua pendapat itu langsung secara instan keluar gitu. Tapi jika kita juga melihat ini tren di dunia digital ini kan juga tadi disebutkan banyak juga untuk meraup suara pemilih pemula. Itu kalau untuk seorang Alvito Deanova melihatnya seperti apa nih? Elektabilitas setelah pasca debat ini terpengaruh juga nggak sampai oleh 2 atau 3 hari kita melihat ada. itu. Di luar negeri kayak di Amerika gitu, debat itu dipakai untuk mengukur sejauh mana undecided voters itu kemudian menentukan pilihannya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan ada, pasti selalu ada. Seberapa besar saya nggak tahu. Kita harus melakukan survei soal itu, seberapa besar sosial media mempengaruhi preferensi pemilih. Tapi yang jelas sosial media adalah sarana yang efektif sekali untuk melakukan kampanye sekarang. Karena itu kalau nggak salah hari ini KPUD sudah mewanti-wanti jika ada akun sosial media yang berkampanye ketika Minggu Tenang, itu akunnya akan diblokir. Jadi sedemikian efektif seharusnya sosial media untuk kepentingan kampanye politik. Oke, nih kita ke pertanyaan terakhir. Mungkin moderator-moderator sebelumnya seperti Ira Kusno, Tina Talisa gitu. Walaupun Mas Vito juga sudah pernah memimpin moderator pilkada sebelumnya. Jangan nanya dokter kulit ya. Saya baru mau tanya tentang besok pakai baju apa. Nah ini kalau kita melihat moderator lain gitu, apakah Mas Vito di sini juga sudah berbincang dengan mereka gitu? Apakah ada sedikit, mungkin bukan wejangan ya, tapi apakah ada sedikit sharing gitu tentang? Mungkin saya sampai sekarang belum kontak, tapi mungkin hari ini barangkali ya, kalau nggak hari ini besok mendekati gitu untuk mencari tahu aja ambience-nya seperti apa di sana gitu, apa yang harus diantisipasi, hal yang paling rentan atau rawan yang harus benar-benar diantisipasi oleh seorang moderator gitu. Tantangan-tantangannya seperti apa, itu paling yang akan saya lakukan sama mereka. Oke, satu lagi ya, saya penasaran banget, Pak Vito mau pakai baju warna apa besok? Besok warna gelap, harus warna gelap. Oh, itu diatur juga ya? Lucu juga kalau pakai pink ya, belum. Kirain persiapan ya, saking ini kan semua orang akan menonton, jadi persiapannya pasti harus beli baju baru gitu ya. Kalau warna pink Valentine sebenarnya langsung jadi trending topik. Iya kan, satu hari ini pilkadanya juga satu hari. Dan susahnya gini, begitu banyak partai di Indonesia, begitu banyak warna. Jadi kita udah di eliminir tuh warna ini nggak boleh, warna ini nggak boleh, warna ini nggak boleh. Dasi juga ya, walaupun jasnya mungkin gelap, dasinya juga harus gelap. Ya, dasinya gelap. Mudah-mudahan nggak wajahnya gelap ya. Jangan lupa facial kalau gitu, Mas Vito. Mudah-mudahan. Terima kasih atas sarannya, Andra. Ujangan dari seorang Andra itu ya, jangan lupa facial. Tempatnya di mana ya? Nanti kita ngobrol. Oke, itu dia bincang-bincang kita dengan Alvito Deanova Ginting. Terima kasih atas kehadirannya di After 10 dan tentunya good luck ya, kita akan menonton langsung. Kita akan bersorak mungkin. Anissa mau ikut ke sana? Sepertinya saya akan ikut ke sana untuk menonton Mas Vito langsung. Dan itulah perbincangan kita dengan Alvito Deanova Ginting. Kita